Oke friend, kembali lagi di channelnya Tonto Japa, channelnya para kicau mania. Oke friend, masih bersama gue Tonto Japa. Kali ini gue mau ngebahas tentang lovebird betina yang sedang over emosi dan juga over birahi. Nah, ini over emosi dan juga over birahi ini terjadi karena apa sih? Nah, misalkan sebenarnya ini adalah perawatan kita yang kurang konsisten. Misalkan burung ini maunya dimandiin terus setiap hari, tapi nggak dimandiin. Nah, ini posisinya akan naik birahinya. Nah, setelah naik birahi ini kan otomatis si burung ini pengennya kawin, ya. Naik birahi, burung pengen kawin karena tidak ada prosesnya kawin tadi, sehingga dia ini kesel, sehingga naiklah emosi dia, gigit-gigit jeruji, ngekek di ring, timbulnya galak, ngejar-ngejar burung. Nah, ini timbulnya seperti itu. Nah, makanya untuk burung-burung betina, kenapa kok birahinya 80% tuh harusnya ada di bawah terus, dimandiin terus, pakai setelan kendor, pakan polos, pakai timun. Karena posisinya kalau sudah birahi, dia timbulnya galaknya luar biasa. Nah, ini contoh nih ya. Nih burung kemarin 2 hari nggak gue mandiin, padahal burung ini wajib mandi. Ini galak banget. Nah, ini galak banget nih. Tuh. Dia langsung gigitin. Tuh. Nah, bulu ngembung, galak. Ini kalau nyopot pakan aja kadang-kadang kita sampai dikejar-kejar gitu. Nah, seperti itu. Dilepasin aja ketiga nih. Burung ini mau dipisah kayak gimana juga nggak bakalan mau ngekek karena posisinya udah over birahi dan juga over emosi. Nah, cara nuruninnya yang mana dulu nih? Nih, bulu ngembung, ya kan? Habis kayak gitu bulu ngembung. Nah, cara nuruninnya yang mana dulu nih bang? Untuk emosinya atau birahinya? Fungsinya kayu ini bisa membuang emosi dia. Bisa juga kita koloni bareng-bareng sehingga emosinya itu bener-bener drop abis, itu bisa juga. Cuma kadang-kadang gue kasihan aja kalau udah posisinya betina galak begini dicampur sama lovebird lain, yang ada lovebird lain cuma dibantai doang, dikejar-kejar sono kemari, kadang-kadang sampai mati, sampai dimatiin. Tuh. Nih. Tingkahnya udah nggak karu-karuan, dia garuk, muter-muter nggak jelas, napal. Ya, ini burung udah kelewat overnya, birahinya tuh udah kelewat nih. Jadi posisinya si burung ini pengen dikawinin, baru dipancing itu doang, dia langsung birahinya naik. Nanti kalau dideketin, dia nih ngejar nih, pengen gigit gitu. Karena kenapa kok seperti itu? Kenapa kok lovebird betina itu kadang-kadang suka galak banget kalau gigit, sakit gitu? Karena insting dia itu kadang-kadang kayak di sarangnya dia. Apalagi burung udah birahi pengen kawin, nggak sampean, seolah-olah tangan kita masuk tuh ngeganggu dia. Kayak burung lagi posisinya nawar gimana sih? Kayak ngelindungin sarang begitu. Burung sejinak kayak gimana pun kalau udah nelor dia pasti galak. Kalau posisinya lagi angkrem. Nah, ini posisinya lagi birahi seperti ini, biarin aja dulu, ngapalnya jangan digangguin, biar abisin dulu ya. Jadi untuk burung yang posisinya pola 45, gua saranin dikonsistenin ya friend ya. Karena kalau nggak konsisten nanti jadinya seperti ini. Ya, gua kemarin sempat sibuk banget lah
jadi nggak sempat untuk mandiin burung, nggak sempat ngerawat burung. Jadi kondisinya seperti ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini tinggal dimandiin. Kalau gua kasih gigitan, gua goda-godain sampai dia lemes aja, sampai dia lemes, sampai dia buang emosinya, nanti udah selesai. Dia ngapal terus tuh. Jadi teman-teman, kalau untuk betina yang menerapkan pola 4 kali 5, yaitu 4 liter, mandi 5 kali dalam sehari, usahakan untuk pakannya itu benar-benar polos ya. Ekstra pudingnya ya, kalau untuk treatment yang itu ya wajib untuk timun saja, nggak harus pakai jagung, nggak harus pakai kangkung, nggak pakai yang lain-lainnya. Karena burung yang tipikal basah itu dicocol sedikit aja untuk ekstra puding yang naikin birahi itu naiknya cepet banget. Nah, burung yang seperti ini kadang-kadang juga cepat naik birahinya, tapi susah banget untuk nurunin birahinya. Ini banyak lah teman-teman pasti ngalamin untuk burung yang birahinya gampang naik, tapi posisinya untuk turunnya susahnya bukan main. Contoh kita posisinya lagi lomba, burung pengen dimaksimalin, kita colokin kangkung 1 gigit 2 gigit. Burung enak saat itu, cuma birahinya bisa berminggu-minggu. Nah, mungkin teman-teman juga pernah ngalamin yang seperti itulah gitu. Jadi saran gue sih tetap pertahankan untuk pakai pakan polos saja. Ini udah untuk birahinya udah luar biasa nih, tingkat dewa nih teman-teman. Jadi nantinya langsung aja kita mandiin ya setelah ini. Tuh lama banget ya sampai ngapal begini. Inilah resikonya main betina saat birahi ya seperti ini. Tapi nggak semuanya kita posisinya untuk lovebird betina begini gitu. Lovebird jantan pun juga sama aja, kalau lagi birahi sama aja, gestang nggak mau ngekek, gestang nggak mau ngekek, sama aja sebenarnya. Jadi ini nanti bisa kita terapin nih untuk gigitan ini. Kita taruh nih, kita bisa nandain ini burung lagi birahi atau lagi stabil. Ini terlihat nanti dari gigitannya pun juga bisa kita lihat nantinya. Oke, coba ya kita pasang ya. Ini lama banget nih, apanya lama banget nih. Wah, dia orang ngincer nih, pengen gigit nih. Oke. Kita deketin kameranya ya. Nah, dia langsung gigitin ini nih, friend. Biasanya kalau gigitnya itu polanya dia memanjang, nggak kecil-kecil, itu biasanya birahi pengen kawinnya tuh lagi tinggi banget nih. Gigitannya biasanya dia kayunya memanjang. Nah kan, dia jadi nggak gigit di depannya tapi diurutin. Kenapa kok gigitan memanjang ini dinyatakan untuk birahi gitu, over birahi, karena tabiat dia setelah gigit ini pengen bikin sarang. Tuh, panjang-panjang kayak gini tuh dia pengen bikin sarang nih. Jadi untuk gigitan ini fungsinya untuk membuang emosi ya, untuk membuang emosi dari si lovebird. Tapi bisa juga dia kalau dikasih secara terus-menerus lah gitu, misalkan buat harian gitu, justru minusnya itu memancing birahi dia, karena pengennya bikin sarang terus sehingga birahinya nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi menurut gue sih cukup dibuang, keselnya hilang, ditarik lagi, jangan buat harian. Kalau buat harian kadang-kadang kayak begitu, nggak stabil dianya, jadi pengennya bikin sarang mulu. Kalau posisinya lagi over
birahi ya. Kalau posisinya lagi over birahi, jadi nggak usah dikasih kayu begitu. Nah ini kita nyari tanda aja nih. Ini dia posisinya lagi birahinya birahi apa gitu. Ini dia birahinya pengen kawin, nggak ada pengen birahi bunyi itu nggak ada tuh. Tuh dia cara gigitnya pun juga dipanjangin terus. Dia pengen bikin sarang. Tapi dia kalau stabil gigitannya tuh kecil-kecil, kayak digergaji begitu. Tapi ada juga untuk lovebird yang kalau dikasih gigitan lovebird factor lah biasanya ya, itu justru stabil. Ada juga yang seperti itu. Nah kita juga harus pemahaman. Tapi kalau untuk lovebird gue sendiri dikasih gigitan dia justru nggak stabil. Nah, apa yang kita lakukan? Habis ini kita mandikan. Kita mandiin, biarin aja dia gigit-gigit dulu, ngebuang emosi dia. Kita buang emosi dia, habis itu kita dropin untuk birahinya biar dia stabil lagi. Oke. Burung ada di bawah, kalau bisa posisinya ditaikin di tangkringan, jangan ada di bawah. Spray dulu pertama biar dia lemas dulu, biar dia nggak kaget. Spray dulu. Biar dia nyaman dulu, pokoknya dibikin senyaman mungkin. Ini untuk lovebird yang tipikalnya basah, kalau posisi dimandiin itu justru dia menikmati seperti ini nih, dia anteng. Kalau lovebird yang nggak mau dimandiin, bukan tipikal basah, kalau dimandiin tuh lari-lari dia. Ini tipikalnya memang tipikal basah dia ya. Ya tadi setelah gigit-gigit, buang emosi, udah selesai, kayunya udah habis, baru kita mandiin. Jadi satu-satu emosinya kita buang, birahinya kita buang biar burung stabil. Kadang-kadang dikasih gigitan doang nggak kebuang karena birahinya masih ada, atau dimandiin doang nggak kena karena emosinya masih ada. Jadi dua-duanya. Buat ngekek itu posisinya dia harus ada di 50 banding 50. Artinya birahinya di 50%, untuk emosinya ada di 50%, artinya di tengah-tengah. Jadi posisinya dia tuh enak. Ini untuk mandinya, si burung ini maunya tuh dipunggungin mulu nih. Jadi punggung aja terus yang disikat terus loh, disemprot terus loh. Nah, biasanya dia kalau udah lemes banget dadanya baru mau. Kalau posisinya pertama kali pasti punggungnya dulu tuh. Oke, udah lemes nih kayaknya ya. Kita pakai semprotan pompa. Yang spray dulu ya.
Nah ini posisinya over emosi dan over birahi tadi dilakukan 2 hari juga paling lama udah standby lagi, udah ngekek lagi nih burung. Jadi emang harus dilakukan secara konsisten teman-teman. Kalau nggak konsisten dalam rawatannya ya kita maju mundurnya tuh seperti ini. Kadang-kadang emang terbentur sama kesibukan kegiatan kita, nggak sempat mandiin. Nah, ini resikonya tuh seperti itu. Kalau burung kita tipikal basah tapi nggak kena mandi, ya ini jadinya tuh seperti itu. Oke, kita mandiin terus. Nah kalau udah kelar di punggungnya tuh kita langsung hantam di dadanya, tapi tetap ya dengan kondisi spray dan juga arah pompanya anginnya tuh nggak terlalu gede, jadi dia nggak sakit, dia menikmati itu ya, dia tuh menikmati walaupun disemprot di dadanya, di punggungnya, dia terus menikmati. Usahakan tetap dengan spray kawan-kawan. Ini nanti kalau udah habis kayak gini, ini 2 kali ya. Ini isinya tuh 2 liter ya, nih tuh isinya 2 liter. Jadi 2 kali begini nih, 2 kali habis begini baru kita bisa menyudahi untuk aktivitasnya. Aktivitas mandi setiap hari wajib seperti itu. Oke friend, jadi cara menangani over emosi dan juga over birahi tadi gue pakai trik yang seperti itu. Bagaimana membuang emosi dengan gigitan kayu tadi, biar dia gigitin emosinya sampai keluar semua. Dia udah lemas, birahinya pasti masih ada. Kita mandiin sampai basah kuyup dengan 4 liter. Oke, itu aja dari gua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan nonton sampai habis. Gua doain untuk burungnya tetap gacor, keluar doblang sampai ke konslet. Oke, salam dari gua. Konslet masih asik, friend. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Kang Tojiapa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.